Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga,
Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Mana suaranya? Katakan haleluya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Coba lihat kiri kanan, ada begitu banyak orang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Coba kasih salam kiri kananmu. Katakan shalom saudaraku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Berapa banyak saudara antusias memuji Tuhan pada hari ini? Boleh lambaikan tangan dulu buat Allah kita. Kasih tepuk tangan yuk yang kuat buat Allah kita. Haleluya, sorakan haleluya. Puji Tuhan, amin. Saya percaya setiap saudara yang datang hari ini, saudara memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan, amin. Menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah lewat ibadah kita boleh membawa yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena penyertaan-Mu. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh ada. Tapi semua karena-Mu Tuhan. Bapa, kami datang merendahkan hati kami dan mencari wajah-Mu Tuhan, serta bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala sesuatu, semua baik adanya. Engkau bukakan jalan-jalan-Mu bagi kami. Kau sembuhkan setiap kami yang sakit. Kau pulihkan setiap keadaan kami. Dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Sebab Engkau baik Bapa, Engkaulah Bapa yang baik. Oh, mari bersyukur padanya, mari bersyukur pada Yesus. Dia alasan kita menyembah. Naikkan syukur bagi Dia, sebab Dia layak, sebab Dia layak. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, dipuja, ditinggikan, diagungkan selamanya, selamanya. Oh Bapa, kami bersyukur padamu. Kau penebus, Kau pemulih, Kau yang menyembuhkan. Layak Tuhan, layak Tuhan, layak Engkau disembah. Hanya namamu, hanya namamu yang kami muliakan selama-lamanya. Ambil waktu sembah Tuhan saudara. Yesus ada di sini. Yesus bertata di atas pujian kita. Haleluya. We bless your name, Lord Jesus. We cry, holy you are God. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Jesus. We lift up our hand and sing to you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your loving us. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. We love you Lord, we worship you God. Silakan duduk kembali dalam hadirat. Haleluya. Kaulah penebus, Kaulah penebus. Sama-sama. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, Juru Selamat dunia. Katakan, Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau Yesus, Yesus, Kau
tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Katakan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Datanglah kalahkan dunia. Darahnya tebus semua dosa. Yesus, juru selamat dunia. Katakan Yesus kan penebus. Yesus kan pembelaku. Yesus kan penyembuh. Yesus kan pembela. Yesus, Yesus kan penebus. Yesus kan pembelaku. Yesus kan penyembuh. Yesus kan pembebasku. Hanya Yesus yang memulihkan hidup kami. Hanya Yesus menyembuhkan setiap luka kami. Hanya Yesus yang membebaskan kami. Oh, Roh Kudus di dalam kami membawa kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Oh, haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah di dalamku lebih besar dari dunia. Roh Allah di dalamku, berikan kuasa untuk menang. Roh Allah di dalamku lebih besar dari dunia. Roh Allah di dalamku, berikan kuasa. Oh, nyatakan dengan imanmu. Roh Allah, Roh Allah di dalamku lebih besar. Roh Allah di dalamku, berikan kuasa. Boleh sambil bangkit berdiri sekali lagi, katakan Roh Allah, Roh Allah, Roh Allah, Roh Kudus. We need you right now, Holy Spirit. We welcome you, Lord. We need you. We need you. We need you, Lord. One more time, one more time. Roh Allah, Roh Allah. Oh,
Kau sembuhkan setiap sakit kami, Kau bela setiap perkara kami, Kau sembuhkan setiap luka kami. Oh Lord, we declare you are my all. One more time, Yesus, Yesus, Kau. Oh Lord Jesus, hanya Yesus yang menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Hanya Yesus yang membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, angkat tanganmu sekali lagi, katakan Yesus Kau menebus. Yesus Kau. Engkau yang hebat, Engkau yang perkasa dalam seluruh hidup kami, Tuhan. Tiada nama lain yang olehnya kami beroleh keselamatan. Hanya Yesus, hanya Yesus, Yesus Kau. Engkau lihat seruan kami, Tuhan. Engkau lihat pengakuan setiap kami. Tidak ada nama lain yang menjadi penolong yang setia dalam hidup kami, penyelamat. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat wajahmu, katakan Yesus Kau penebus, Yesus Kau pembelaku, Yesus Kau penyembuh, Yesus Kau pembela. Sekali lagi, Yesus Kau penebus, Yesus Kau pembelaku, Yesus. Ada banyak setiap kami dibela oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang disembuhkan Tuhan. Sekali lagi nyatakan Yesus, Yesus Kau penebus, Yesus Kau pembelaku. Ada banyak perkara kami Tuhan, tapi Engkaulah Tuhan yang tampil di depan kami, membawa kemenangan bagi kami. Oh Lord, sekali lagi sama-sama, Yesus Kau penebus, Yesus Kau. Oh Lord Jesus,
bangga punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dia memilih kami, bukan kami yang memilih dia. Karena cintanya yang begitu besar bagi kami. Dia pulihkan hidup kami, dia bebaskan setiap kami. Dia sembuhkan setiap sakit kami. Dan luka kami, dia baru hidup kami. Hanya Yesus Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa buat Allah kita. Saudara yang diberkati katakan amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Kasih tos bilang gini. Yesus penyembuh engkau dan aku. Layaklah Tuhan ditinggikan. Haleluya. Come on. Boleh tepuk tangannya ada lebih semangat. Come on. Haleluya. Sama-sama katakan. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Come on. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah. Katakan berhenti. Berlari sampai akhir. Come on. Suka tinggi namanya. Suka aja namanya. Angkat tangan bagi Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap teriakan. Langkah. Naikkan hujan mujizat terjadi. Yang bisa lompat anak-anak muda. Come on. Kuasamu nyalakan hatimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasamu nyalakan hatimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Setiap pujian kita mengandung kuasa. Berapa banyak percaya? Katakan haleluya. Come on, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Amin. Nama Yesus nama Yesus. Yes. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan ajab namanya. Roh Kudus membakar setiap. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Hey, come on everybody, jump. Serukan. Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan hatimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Saya percaya di tahun ini ada keajaiban yang akan terus terjadi dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat keajaiban itu. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Haleluya. Keajaiban Tuhan tersedia bagi kita yang mengasihi Tuhan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh Lord Jesus, naikkan pujian. Lebih lagi katakan kepada Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh Lord, naikkan pujian mujizat. Sekali lagi, oh katakan lagi, katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Mengalir kuasamu, nyalakan hatimu,
bagi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya belum semua? Berapa banyak saudara memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan? Mana tangannya? Haleluya. Siap nyanyikan pujian ini dengan gerakan seperti ini, amin. Yang siap katakan amin. Are you ready? Come on. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani jemaat yang dikasihi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi ya, lebih lagi oh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Katakan biarlah rohku, biarlah rohku. Amin. Lagi katakan, biarlah rohku menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Praise the Lord. Sungguh Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita sampai tahun 2025 ini. Kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan langkah kaki yang kuat untuk datang ke rumah Tuhan hari ini. Bukankah itu anugerah saudaraku? Kita memilih bagian yang terbaik hari ini untuk bukan hanya mendengar firman-Nya, bukan hanya menikmati hadirat-Nya, tapi kita berikan korban syukur sama Tuhan hari ini. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terpujilah namamu Yesus, Allah yang bela.
Kami serahkan masa depan kami Bapa, sebab Yesus memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Kami biji mata-Mu, berjalan bersama-Mu, mengikut Engkau seumur hidup kami. That's our desires, Lord. We wanna follow you, Jesus, 'cause you're the center of everything. You're the source of our joy, oh Lord. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you say nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Only you, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan segenap hati katakan, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, come on, Jesus be the center. It's all about our lives, our family, our future is in your hands. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. My King of Kings, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. One more time, we say, nothing else matters. Nothing in this world will do. Your kingdom matters. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You may be seated. Good morning. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. You can have my slides. I hope that will be helpful. Thank you. Slide saya boleh ditayangkan. Happy New Year, Selamat tahun everybody. baru Bapak Ibu Saudara. Amen. Amen.
May this year fill you with joy and laughter. Amen. Biar tahun ini dipenuhi sukacita dan tawa buat Bapak Ibu Saudara. May 2025 bring you blessings of God. Biar 2025 Saudara dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amen. Yes. Today I want to talk about the key to blessings. Hari ini saya ingin bicara mengenai kunci memasuki berkat Tuhan. Amen. We all want to be blessed, right? Semua kita mau diberkati, betul? Yes. Yes. 2025 will be special. 2025 akan menjadi tahun yang spesial. Oh, let's watch this video. Kita lihat video ini. Hey, don't be stuck in 2024. Mari jangan terhenti atau stuck di 2024 ya Bapak Ibu ya. Just in case you don't know, 2024 is over. Buat saudara yang belum tahu, tahun 2024 sudah berlalu. This is already the 12th of January in 2025. Woo. Hari ini sudah 12 Januari tahunnya 2025. Whatever happened in 2024 is over. Apapun yang terjadi di 2024 sudah berlalu. All the pain, all the mistakes, all the failures is over. Semua kegagalan, kesalahan, luka saudara semua sudah berlalu. Amen. We have Amen. a brand new year to Ada start. tahun yang baru buat kita tahun ini. Amen. Amen. We have a whole year to start and to kick off, a year of blessings. Kita ada di bulan pertama, berarti 1 tahun penuh ke depan saudara kita akan memasuki tahun yang penuh berkat. Albert Einstein said this, the definition of insanity is doing the same thing over and over and over again, but expecting different result. Albert Einstein ngomong gini, definisi dari kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. If last year what you did doesn't work, change. Move on. Kalau tahun lalu apa yang saudara kerjakan gak berhasil, tahun ini ubah cara kerjanya saudara. Amen. Amen. Last year is over. Tahun lalu sudah berlalu. This is a new year. Ini tahun yang baru. Let's do something different. Mari melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. There was this young man. Ada seorang anak muda, He was a slave. dia dulunya seorang budak. During the Roman Empire, if you are a slave, you are a nobody actually. Saudara, di masa Kekaisaran Romawi, kalau engkau seorang budak maka engkau bukanlah siapa-siapa. You have no rights. Kau tidak punya hak. You're just a number. Engkau cuma dihitung berdasarkan angka saja. You cannot buy anything. Kau tidak bisa beli apa-apa You're just a slave. karena engkau cuma budak. But there was this young man who was a slave. Dan ada anak muda ini, dia seorang budak. And he stole from his master. Dan si budak ini mencuri dari tuannya. We don't know what he stole, but it could be something precious to the master. Kita nggak tahu apa yang dia curi memang saudara. Mungkin sesuatu yang berharga buat tuannya. He stole from his master, then he ran away. Tapi dia nyolong dari tuannya lalu kemudian dia kabur. He ran away because he was afraid of being caught. Dia kabur karena dia takut ketangkep. Because in the Roman Empire, if you are a slave, Karena di masa Kekaisaran Romawi, kalau engkau seorang you have two budak options. dan kau nyolong, maka kau punya 2 opsi setelahnya. To die, they will hang you, Yang pertama kau akan digantung atau dibunuh, or they will put a tattoo over your head to say that you are a thief or a fugitive. dan atau pilihan kedua adalah saudara akan dicap dengan tato di dahi saudara seorang buronan atau kriminal. So which is worse? Saudara, yang mana yang lebih buruk? To die Mati or to have this word inscribed on your forehead? atau saudara dicap nih kayak ditato nih di dahi saudara. For the buronan. rest of your life, people know, oh, you are a thief, oh no, you are a fugitive. Seumur hidup saudara akan kelihatan, oh ini kriminal nih, kau buronan nih. And nobody want to marry you, Dan right? gak akan ada yang mau nikahi kamu kalau And you kayak cannot gitu. find a job. Dan juga gak akan Like ada yang mau this. pekerjakan kamu karena ini. I think I prefer to die. Saya rasa saya lebih milih untuk mati kalau kayak gitu saudara. But this young man, he was so afraid. Tapi anak muda ini ketakutan sekali. He ran away. Dia melarikan diri. He ran as far as he can. Dia melarikan diri sejauh mungkin. And his name is Onesimus. Nama anak muda ini adalah Onesimus. Onesimus was from this city called Colossae. Onesimus berasal dari satu kota yang namanya kota Kolose. Colossae is in modern day Turkey. Kolose itu di zaman sekarang ada di daerah Turki. They have a church there during Dan that time. pada saat itu di Kolose ada gereja atau ada jemaat Tuhan. But the church was not started by Paul.
Dan jemaat Tuhan yang ada di Kolose, yang nanem itu bukan Rasul Paulus langsung. Paul had never been to this city called Colossae. Paulus bahkan gak pernah sampai di kota yang namanya Kolose, Bapak But Ibu. one of his disciples, Tapi salah seorang murid Paulus, Epaphras, namanya Epafras, attended training in Ephesus. dia menghadiri pelatihan yang dilakukan Paulus di Efesus. And then Epaphras went back to his home in Colossae to start the church. Dan Epafras yang ini, saudara, dia kembali ke kampung halamannya di Kolose, lalu dia menanam gereja jemaat di sana. So Paul never been there. Jadi Paulus tidak pernah ke Kolose. He knew the church. Paulus tahu ada jemaat di Kolose. He wrote a letter in the Bible to the church to encourage them. Dan Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose untuk menyemangati mereka. So this young man, Onesimus, was from Colossae, and so he decided to run as far as he can. Jadi Onesimus ini berasal dari kota tersebut, dan karena dia nyolong, dia ketakutan, dia berusaha lari kabur. And so he sejauh tried to mungkin. escape. Dia berusaha kabur. So he ran. Dia melarikan diri. He ran from Colossae to Rome. Dari Kolose dia kabur sampai ke kota Roma. So Colossae is in Asia Minor, Rome is in Europe. So he thought, I go to Europe, I go to Rome, nobody knows there, and I'm free. Kolose itu ada di Asia Kecil. Onesimus berpikir, aku akan lari sejauh mungkin kabur ke Eropa, ke Roma, di mana orang tidak ada yang kenal aku. Maybe some of you are trying to escape to Singapore, huh? You think nobody knows you. Mungkin beberapa dari saudara kalau mau kabur ke Singapura, saudara ya, dari Jakarta ke Singapura. But guess who was in Rome? Tapi tahukah saudara siapa yang ada di Roma? Paul. Rasul Paulus ada di Roma. Paul was under house arrest. Paulus sedang menjadi tahanan rumah, tahanan kota di kota Roma. And so even though he was under house arrest, he will have people coming to his house, and there he taught them about Jesus. Walaupun dia menjadi tahanan rumah, tetapi Paulus tetap mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya, dan Paulus mengajarkan mereka soal Yesus. So Onesimus, the escapee, Jadi si Onesimus ini, si pelarian ini, was walking in Rome, do not know where to go. dia lagi jalan di kota Roma, nggak tahu mau menuju kemana. And he found that there's this house, there are a lot of people. Lalu dia temukan, kok ada keramaian di satu rumah. And he was wondering what was going on. Lalu dia bertanya-tanya, apa yang lagi terjadi di sini. And so he slipped into the house, Jadi Onesimus menyelinap masuk di tengah-tengah keramaian itu. sat at the back. Duduk mungkin di bagian belakang rumah tersebut. Don't you think that you sit at the back, God doesn't see you, and God see you at the back there, huh? Saudara yang duduk di belakang, jangan pikir Tuhan tidak lihat saudara. Tuhan tetap lihat saudara walaupun kau di ujung belakang. God is here in the front, God is also at the back, huh? Saudara, Tuhan ada di depan, Tuhan juga ada di belakang. And so this young man then slipped at the back, then tried to be like one of them, then sit there and listen to Paul. Saudara, jadi si anak muda pelarian ini dia berusaha menyelinap masuk, duduk di belakang, berusaha untuk duduk di antara jemaat yang lagi dengerin Paulus. Now remember, Onesimus have never met Paul before. Saudara, Onesimus ingat baik, dia nggak pernah ketemu Paulus Paul had never sebelumnya. been to Colossae. Karena Paulus memang nggak pernah ke kota So he Kolose. thought, that was interesting, this interesting. Onesimus bilang, oh ini menarik. And Paul, like all pastors, Dan Paulus bagaimana para gembala yang lain, noticed that there was a visitor at the back. memperhatikan, tahu, kok ada jemaat baru nih. Hey, someone new who's here. Ada jemaat baru nih di gereja. Oh, he tried to hide by sitting at the back. Oh, there. Berusaha sembunyi duduk di belakang, tapi ini jemaat baru. And like all good pastors, after the meeting, the pastor will go and greet the visitor. Hey, good morning. Jadi sebagaimana gembala yang baik yang lain, saudara ya, selesai ibadah ketika dilihat jemaat baru disapa. Paul, like a good pastor, want to know more about this new visitor into the church. Jadi Paulus bagaimana gembala yang baik yang lain, dia berusaha mengenal And siapa ask sih him, yang baru datang ini. where are you from? Dia tanya, kamu dari mana? I've never seen you before. Saya nggak pernah lihat kamu sebelumnya. He was saying, oh yeah, I was from very far away. Lalu mungkin Onesimus bilang, oh ya aku dari jauh lah. Remember, Onesimus have something to hide. Saudara ingat, Onesimus berusaha menyembunyikan sesuatu. But Paul's teaching Tapi pengajaran Paulus convicted him itu seperti menempelak atau kena banget ke hatinya Onesimus. that he find maybe it's safe to share with Paul what I've done. Jadi Onesimus berpikir mungkin kayaknya aman kalau saya cerita sama orang ini tentang apa yang saya After perbuat. all, Paul is in Rome. What I have done in Colossae, he never know, right? Dan orang ini ada di Roma, yang saya lakukan jauh-jauh di Kolose, dia nggak mungkin tahu lah soal And itu. so he plucked up his courage Jadi Onesimus mengumpulkan keberanian, and confessed to Paul. lalu dia ngaku perbuatannya kepada Paulus, Bapak Ibu. Paul, Pak Paulus,
Actually, I'm from Colossae. Sebenarnya saya ini dari kota Kolose, Pak. Colossae? Paulus katakan Kolose? Yeah, Colossae. Ya, Kolose. I know some people there. Paulus bilang, aku kenal loh beberapa orang di sana. You know some people? Hah, kamu kenal orang di sana? Who do you know in Colossae? Kamu kenal siapa di Kolose, Pak? He was like, he's saved in Rome. Nobody knows me in Rome, and nobody knows about Colossae. But then he confessed to Paul, I stole from my master. I was from Colossae. Paul says, I know the people in Colossae. Dia berpikir, aku sekarang aman lah jauh dari kota Kolose. Oleh sebab itu aku mau ngaku lah, aku mencuri Pak dari seorang di Kolose. Paulus malah bilang, aku tahu orang-orang di Kolose. You know? Kamu tahu? Bye, Paul. Bye. Dah, Pak Paulus, dah. Oh man, it's like, who do you know in Colossae? Onesimus mungkin tanya, kamu kenal siapa di Oh, Kolose? I know a church there. Oh, aku tahu ada jemaat gereja di sana. You know a church there? Kamu tahu gereja di sana? Who do you know? Kamu kenal siapa di Oh, gereja itu? I know the pastor of the church, Epaphras. Aku kenal gembalanya, Epaphras namanya. Oh, you know Epaphras? Oh, kenal Epaphras, Pak. Sorry, Paul, I'm not coming to Rome. I'm not staying here. I'm going to England. I'm going to Singapore. Bye. Sayonara. 再见. Maaf ya Paulus, saya nggak tinggal di Roma, saya akan ke Inggris, ke Singapura. Bye, sayonara, cai-cien. You think you can run away from God? Saudara mungkin berpikir kok bisa lari dari Tuhan. Maybe this message is for some of you. Mungkin pesan ini buat saudara yang ada di Because sini. remember, I was supposed to be in Puri Indah. Karena ingat saya harusnya ada di Puri loh saudara. But God turned me around to come here. Tapi Tuhan putar balikan saya ada di HOB. Gotcha. Tuhan mau tangkap saudara. And then he said, I know the church there. Paulus katakan saya kenal, tahu jemaat di And the sana. church meets in a house. Dan jemaat di sana itu kumpulnya di rumah satu orang. You know the church that meets in the house? Kamu tahu Yeah. jemaat Tuhan yang kumpulnya di rumah seseorang? I know the owner of the house. Aku kenal juga pemilik rumahnya. You know the owner of the house? Onesimus bilang, kamu kenal pemilik rumahnya? Yeah, the owner of the house is Philemon. Paulus bilang, iya pemilik rumah tempat jemaat berkumpul namanya Filemon. You know Philemon? Onesimus, kamu kenal Filemon? That's the boss that I stole from. Itu tuanku, aku nyolong dari dia. Paul, bye. Bye. I'm going to Singapore. Saya ke Singapore. What are the odds, right? What are the odds? Saudara, seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi sebenarnya? See, in the kingdom of God, Tapi dalam kerajaan Tuhan, there is no coincidence. gak ada yang namanya kebetulan, saudara. Everything is planned, divinely appointed by God. Segala sesuatunya Tuhan sudah tetapkan. And my coming here means is divinely appointed. Dan kalau saya bicara di hadapan HOB ibadah kedua hari ini juga Tuhan sudah tetapkan. And maybe God say the people in HOB need this message because some of you are escaping. mungkin beberapa Tuhan bilang beberapa orang di HOB benar-benar perlu pesan ini karena ada yang lagi kabur. Paul told him to calibrate his life with Christ. Now that you are a Christian, you got to calibrate your life with Christ, and you got to go back. Paulus katakan, sebagaimana aku mengkalibrasi telah menghidupi hidupku dalam Kristus, kamu juga menghidupi hidupmu dalam Kristus. Onesimus, kembali. Paul, no way, I'm not going back. No way. Onesimus bilang, enggak lah Paulus, gak mungkin lah aku kembali ke sana. Either I'll die or they put this thing on my forehead. No. Karena opsinya cuma dua, apakah aku dibunuh atau aku ditato buronan di kepalaku. Paulus bilang begini, Maybe that's a third option. mungkin ada opsi ketiga loh Onesimus. They may kill you. Iya, kamu bisa dibunuh. They may put this over your head. Iya, kamu bisa ditato buronan di kepalamu. But maybe God can restore your life. Tapi ada opsi ketiga, mungkin Tuhan juga bisa pulihkan hidupmu. There is a third option, Onesimus. Ada opsi ketiga Onesimus. Don't always think about the two options. Jangan cuma pikir cuma dua opsi You saja. got to trust God Engkau harus percaya sama Tuhan. for the third option. Buat Tuhan dapat mengerjakan opsi ketiga. What about you? Bagaimana dengan Bapak Ibu di Would you tempat trust ini? God to go back? Maukah saudara percaya kepada Tuhan bahwa engkau mau kembali? Maybe I cannot sleep at night. Go back. Mungkin di malam hari saking gelisahnya gak bisa tidur kayak gini saudara. Hey, you want the donor to do that? Balik gak?
Oh man, and so Paul says, Onesimus, you got to trust God. Paulus katakan percaya aja sama Tuhan Onesimus. We all sing about God. We all praise God, but we all don't really trust God. Saudara, kita bisa nyanyi tentang Tuhan, kita bisa muji Tuhan, tapi terkadang kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Faith is about trusting. Saudara, iman itu bicara tentang percaya bergantung. Trusting your life to do the correction of your past. Menggantungkan hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan mengkoreksi, memulihkan masa lalumu. And Paul said to this young man, Paulus katakan kepada anak muda ini, you go back kembalilah and I'll write a letter to your boss. dan aku akan tulis surat kepada bosmu. And that letter is in your Bible. Dan suratnya Paulus ada di Alkitab saudara. It's called the book of Philemon. Namanya Kitab Filemon. There's only one chapter. Kitab Filemon itu cuma satu pasal Bapak Ibu. And that letter, this one chapter letter has so much that we can learn from. Surat yang jadi cuma satu pasal, tapi kita banyak belajar. So di Paul dalam. said, okay, you go. Paulus katakan, oke, balik. I'll write a letter. Aku akan tulis surat. Maybe I WhatsApp your boss. Mungkin aku akan langsung WhatsApp bosmu. Or maybe I email your boss. Mungkin aku email bosmu. But hang on, we are still in the Roman Empire. There's no email, no WhatsApp. I write. Jangan itu masih kaisar Romawi saudara, yang tidak ada WhatsApp, tidak ada email saudara. And so he wrote a letter. Jadi dia tulis surat, Paulus tulis surat. And he told Onesimus, Dan dia berikan kepada Onesimus. carry this letter. Bawa surat ini Onesimus, Go back. kembalilah. Bye, Paul. I'm going to England. I'm not going. Paulus, aku mau ke Inggris saja lah, nggak balik I lah. don't know. My heart will be beating so fast. Iya, hati saya akan berdebar begitu cepat saudara. Yeah, that's his heartbeat. Yeah. This is mine. I'm young enough for that heartbeat. And Onesimus finally agreed to go back. Onesimus akhirnya setuju untuk balik. So go back to his former boss. Kembali ke bosnya. His name is Philemon. Dan bosnya ini namanya Filemon Bapak Ibu. Philemon was a very wealthy and influential person. Filemon seorang yang sangat kaya, berpengaruh di kota Kolose. His house is so big that they can hold a church meeting. Rumahnya begitu besar sampai ibadah gereja bisa dilangsungkan di rumahnya. And so Onesimus decided, okay, I will go back. Onesimus memutuskan, oke, aku akan balik. And he carried the letter back. Dan dia membawa surat itu bersamanya. In the letter, Paul wrote to Philemon, I appeal to you Dan di dalam surat itu, Paulus katakan kepada Filemon, aku meminta kepadamu for my son Onesimus. untuk anakku. Maybe previously he was useless to you, Mungkin dulu dia tidak berguna bagimu, but now he's useful. tapi sekarang dia berguna. And then Paul told Philemon, Lalu kemudian Paulus katakan kepada Filemon, take him back, terimalah dia. but not as a slave anymore, Tapi jangan terima dia sebagai budak lagi. but take him back as your equal, as a brother. Tapi ketika engkau menerima dia kembali, terimalah dia sebagai seorang yang setara, Wow, sebagai if you saudaramu. are Philemon, Kalau saudara jadi Filemon, this guy stole from me, ini budak nyolong dari saya. and then Paul wrote to me Lalu Paulus tulis surat, to take him back, terima dia kembali, but no more as a slave, tapi bukan jadi budak loh. but elevate his status to be equal with me. Sekarang setara dengan saya, bosnya dulu. Ayo, how can be like that? Ayo, bagaimana mungkin? How can lah, like Singaporean, how can one? Nggak mungkin lah. What about you? Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara terkasih? If you are Philemon, Kalau saudara jadi Filemonnya, someone has hurt you, seorang melukai saudara, would you forgive the person mau kau ampuni orang itu? and elevate the person? Dan mengangkat orang yang sama yang menyakiti saudara. It's hard to do. Susah saudara. It's hard to do. Itu susah. But this is something that we have to do as Christians. Tapi sebagai orang Kristen, ini sesuatu yang perlu kita lakukan. You see, then there was a reconciliation. Dan terjadilah rekonsiliasi di situ. You see, reconciliation, this is the equation for reconciliation. Saudara, ini rumus rekonsiliasi pendamaian.
One, the offender have to repent. Yang pertama, yang berbuat salah harus bertobat. Then the offended have to forgive. Tetapi yang kedua, yang disakiti juga harus mengampuni. When there is a repentance, there is a forgiveness, then there will be a reconciliation. Ketika ada pertobatan dan ada pengampunan, maka pendamaian, rekonsiliasi If there's terjadi. no repentance, Kalau nggak ada pertobatan no forgiveness, atau nggak ada pengampunan, no reconciliation. pendamaian, rekonsiliasi nggak mungkin terjadi. Reconciliation requires this two factor. Rekonsiliasi, pendamaian memerlukan dua faktor ini. The offender Yang berbuat salah must repent. harus bertobat. The offended Tetapi yang disakiti must forgive. juga harus ngampuni. Amin. Maybe some of us are thinking, Mungkin beberapa dari kita mikir gini, why should I forgive? kenapa saya harus ngampuni dia? He's done me so much wrong. Dia udah nyalain saya terus menerus. Oh man, that's the Indonesian monster. According to Eusebius, who is a church historian, Saudara, seorang sejarawan Kristen namanya he Eusebius. wrote about church history. Dia menulis soal sejarah gereja. He wrote 10 books. Eusebius menulis 10 buku tentang sejarah gereja. In the third book, in chapter 3, Dan di buku ketiganya, di bab ke-36-nya, he wrote about Onesimus. dia menulis mengenai seorang namanya Onesimus juga. He wrote that Onesimus became a pastor. Onesimus yang sama ternyata pada akhir hidupnya jadi seorang gembala jemaat. Onesimus was restored, was elevated. Now he's a pastor. Onesimus yang sama yang dipulihkan, diangkat dan sekarang jadi gembala. All because Semua karena his former boss mantan bosnya forgave him, mau ngampuni, took him back, mau menerima kembali, raised him up. mengangkat dia. So this former slave, Jadi yang dulunya budak, against all odds, terlepas dari segala became a kelemahannya, shepherd sekarang jadi seorang gembala. because there was repentance, Karena ada pertobatan there was forgiveness. dan ada pengampunan. Maybe if we forgive, we actually help the person, the offender, to be elevated. Kalau kita mau In the kingdom ngampuni, of God. saudara, kita bisa mengangkat orang yang kita ampuni. Unforgiveness Kalau engkau tidak mengampuni, hijack our life. maka itu akan membajak hidup saudara. Unforgiveness corrupt the tree that we are. Saudara, ketidakpengampunan akan merusak pohon kehidupan. Person who is bitter, who is unforgiving, the body will be tense up. Saudara, seorang yang gak bisa ngampuni, tubuh mereka akan begitu tegang. When your muscles tense up, Dan seperti tangan yang terkepal, otot-otot saudara menegang. it choke your bloodstream. Dan ketika tangan saudara menegang, sebenarnya itu sedang menghambat aliran darahmu. So some people who suffers from stroke. Itu sebabnya terkadang ada stroke terjadi. Clench fist, Tinju yang terkepal shakes no hands, gak bisa menyalami siapapun. no more friends. Dengan kata lain, kita gak punya teman. Clench fist Tinju yang terkepal cannot receive God's blessing gak bisa menerima berkat dari because Tuhan. we need to open our palm. Kalau mau to terima receive. berkat, jangan kepalkan tinjumu, tetapi buka tanganmu. Onesimus, freed himself. dia berhasil memerdekakan dirinya. So he highlighted, Philemon freed himself by forgiving Onesimus. Dan Filemon mampu memerdekakan juga hidupnya ketika dia mengampuni Jesus Onesimus. was asked by Peter, how many times should I forgive someone? Petrus nanya sama Yesus, Guru, berapa banyak aku harus ngampuni saudaraku? Jesus said 70 times 7 times. Yesus bilang 70 kali 7 kali. That means keep forgiving. Dengan kata lain, terus mengampuni. And then Jesus told a parable after that. Lalu Yesus kasih perumpamaan setelahnya. He said, there was a man Dia bilang begini, ada satu who orang, owed the king much money. dia berhutang pada raja begitu besar. But the king forgave him. Tetapi sang raja mengampuni orang yang berhutang ini. After he was forgiven, Setelah orang yang dia he ampuni went out ini to the village keluar dari kerajaan, dia pergi ke desa and
pursue those who owe him and he did not forgive them. Malah memaksa orang-orang yang berhutang sama dia dan gak bisa ngampuni mereka. Jesus was referencing this parable and said, God has forgiven you, but you don't forgive others. Yesus katakan begini, Tuhan sudah ngampuni kamu, tapi kamu gak mau ngampuni sesamamu. Okay, we on an average sin 10 times an hour. Anggaplah saudara, kita bikin dosa itu 10 kali per jam. Anggap. You don't have to act the sin to sin. You think about something that's bad, you sin. Saudara, engkau tidak perlu melakukan sesuatu dulu baru dosa kan? Yesus bilang mikir aja udah dosa. So you driving, someone cut into your lane, sin. Saudara lagi nyetir, tahu-tahu ada yang nyalip, saudara, dosa, saudara. Okay, never happened to you lah. Oh, nggak pernah kayak gitu, cuma HOB nggak ada yang kayak gitu. Because Indonesian are good drivers, they cut into your lane. Orang-orang Indonesia sabar semua, ada yang nyalip. Oh iya, puji I mean, you drive so close. Saudara nyetir di Jakarta ini kan mepet-mepet. You can roll ya. down your window and shake hand, hello. Bisa buka kaca sambil salaman, shalom Pak. 10 times per hour. Anggaplah 10 kali per jam kita bikin salah. We give pastor here 50% discount. Kalau pendeta 50%-nya lah saudara. So all of us 10 times, he 5 times. Kalau kita orang biasa 10 kali, pendeta 50% 5 kali dia anggap. Times 16 waking hours. Anggaplah waktu sadar kita, waktu bangun kita tuh 16 jam per hari. I assume that the 8 hours that you're sleeping, you're not sinning. Huh? Dengan kata lain 8 jamnya waktu tidur kita gak berdosa lah ya. Times 365 days a year. Jadi 10 kali 16 kali 365 hari per tahun. Times 75 years average lifespan of a Dengan person. rata-rata umur manusia 75 tahun kali 75 lagi. By the time you and I reach 75 years old, Pada saat saudara dan saya umur 75 tahun, we would have sinned 4.3 million times. kita sudah berdosa 4.380.000 kali. God forgive them all. Tapi semuanya Tuhan ampuni. 50% discount, 2.3 million times. Pendeta 50%-nya 2 juta doang. Still a saudara. lot. It's still a lot. Tapi masih tetap banyak 2 juta. God forgive you. Tuhan ampuni saudara. Let it go, let it go. Singaporean Elsa saudara. Let it go. Lepaskan, relakan. Can I have that black cup there? Boleh cangkir that yang black cup. hitam itu Yeah, Pak. Bukan yang yeah. Thank you. Thank you. We are all like this cup. Saudara, hidup kita seperti cangkir ini. Maybe people have said bad things about us. Mungkin orang-orang mencoret-coret hidup kita. Maybe some people hurt us. Mungkin orang-orang melukai kita. Maybe someone cheated on us. Mungkin orang-orang nipu kita. Maybe our parents abandoned us when we were a child. Saudara, kita ditinggalin sama papa mama kita saat kita kecil. Maybe someone said something bad about me. Mungkin seorang ngomongin kita jelek di belakang. Someone hurt me. Saya terluka oleh orang lain. One more. Oops. Sampai jatuh saudara saking lukanya. Commit suicide. Mungkin saudara punya pikiran untuk bunuh diri bahkan. When we are punctured with so many holes, Saudara, kita hidup penuh lubang. we try to hide. Kita berusaha untuk sembunyi. Because we don't want our holes, our wounds to be exposed. Karena kita nggak mau luka kita itu terekspos sama yang lain. And that's why Onesimus run away. Oleh sebab itu Onesimus memutuskan untuk kabur. He don't want to be exposed. Karena dia nggak mau kesalahannya terekspos. And some of us try to cover up. Beberapa dari kita mungkin berusaha menutupi kesalahan kita. So they cover up by being aggressive. Mungkin beberapa menutupinya dengan jadi orang yang agresif, suka marah. Don't come near me. Jangan dekat-dekat. Some of us put on the most expensive clothes. Atau beberapa dari kita menutupinya dengan berusaha memakai pakaian paling mahal. Because see what I wear but don't see who I am. Kamu bisa lihat pakaian saya yang mahal ini, tapi jangan lihat bagian dalam hati saya. So we have been running away because we are afraid of being exposed. Dengan lubang yang begitu banyak dalam hidup kita, kita berusaha untuk kabur. But there's a light Tapi ada sang terang that is chasing after you. yang kejar saudara. And it's not exposing your holes. Dan terang itu gak akan mengekspos kesalahanmu, lubang hidupmu. There's a light Ada terang. that want to shine in Dan sang terang itu dia ingin bersinar di dalam and through you. dan melalui hidup saudara.
You're not perfect, Saudara tidak sempurna. but the light is still pursuing you. Tetapi sang terang itu tetap mau kejar hidupmu. Onesimus tried to run away, Onesimus berusaha kabur dari sang terang. but the light follows him. Tetapi sang terang itu mengikuti dia. Followed him to Rome. Sampai ke kota Roma. Are you here? Apakah saudara ada di titik ini, jauh dari sang Living in terang? darkness, Tinggal dalam kegelapan. angry all the time, Penuh dengan amarah. bitter, Pahitan. unforgiving? Gak bisa ngampuni. Or are you here? Atau engkau mau diterangi oleh sang terang. The light of God shine in. Di mana terang Tuhan bersinar di dalam. That's where you are blessed. That's where you have the power of God. Itu sebabnya engkau diberkati. Kuasa Tuhan mengalir. And the light of God shine through you. Dan terang yang sama bersinar melalui hidup saudara. Maybe use you as a torchlight to shine others. Mungkin memakai saudara sebagai obor untuk menjadi cahaya bagi jalan orang lain. Are you here? Saudara jauh dari sang terang. Or are you here? Atau engkau membiarkan sang terang itu hidup dalammu. Look, God doesn't answer all our prayer. Saudara, Tuhan gak jawab, mungkin gak Maybe jawab you semua pray, doa God, you kita. do this, then I do that. Kita mungkin bilang gini, Tuhan kalau engkau buat ini, aku mau lakukan ini. Faith is not bargaining with God. When God says do it, we just do it. Saudara, iman itu bukan tawar-tawaran sama Tuhan. Iman itu kalau Tuhan ngomong gini, kita lakukan gini. God doesn't answer all our prayers. Tuhan mungkin gak jawab semua doa kita. I'm 65 this year. Tahun ini saya 65, saudara. I have been praying all my life. Seumur hidup saya doa satu hal. This one prayer. Satu doa ini saya God doakan. never answer me. Tuhan gak jawab-jawab sampai You know what's the sekarang. prayer? Saudara mau tahu doanya? I say, God, Saya bilang, Tuhan, make me taller. He aku tambah tinggi dong. He never. Tuhan gak jawab-jawab, saudara. But God said, I can use you. Tetapi walaupun pendek, Tuhan tetap bisa bersinar bagimu. Yeah, pendek. I know the word. Maybe this word is for somebody here today. Mungkin pesan Tuhan ini buat beberapa orang saja dari saudara. Just as Onesimus tried to escape from Colossae and went to Rome, Sebagaimana pesan itu cuma buat satu orang namanya Onesimus yang lari dari kota Kolose ke kota Roma. there he met God Tapi dia ketemu Tuhan through Paul. melalui Rasul Paulus. Maybe some of us has been living here. Mungkin beberapa dari kita jauh dari sang terang itu. Today is the day Tapi hari ini adalah harinya to come back. untuk kembali kepada terang itu. Allow God to shine in Izinkan sang terang bersinar di dalam and shine through. dan melalui hidupmu. That's the key to blessing. Ini adalah kunci terima berkat Tuhan. That the God, the living God is living in me and shining out from me. Bahwa Allah yang hidup itu hidup bersinar di dalam dan melalui hidup Amen. kita. Amin. How many of us want the light of God to shine Berapa in yang and mau shine out? terang Tuhan bersinar di dalam dan melalui kita? Amen, amen. If you Amen. want that, let's stand to our Kalau feet. saudara Let's mau pray. merindukan itu, mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Lord, Saudara we want that terkasih. light to shine in and through us. Bapak, kami angkat tangan kami menginginkan terang itu bersinar di dalam dan melalui hidup kami. Lord, maybe some of us have been running away from you. Mungkin beberapa dari kami lari darimu Tuhan. Our faith has turned cold. Iman kami jadi dingin. I pray, God, that today is the day we all come back to you. Aku berdoa Tuhan biar hari ini adalah menjadi hari di mana kami kembali kepadamu. Today is the day, Lord, we will have that reconciliation with you. Hari ini adalah hari di mana kami didamaikan dengan Tuhan. Lord, we know you're ready to forgive us Kami tahu Tuhan Kau siap mengampuni kami. and you're waiting for us. Dan Kau menantikan kami. Lord, we're ready to repent. Dan ini tangan-tangan kami siap bertobat. Repentance plus forgiveness Sebab pertobatan dan pengampunan equals reconciliation. itu yang akan membawa pendamaian Lord, dari we want to Tuhan. reconcile with you. Kami mau diperdamaikan dengan Engkau ya We Tuhan. want your light Kami merindukan terang-Mu to shine in bersinar di dalam and to shine through us dan melalui setiap kami. so that we live the Sehingga purpose for you, for ourselves. Kami dapat menghidupi setiap tujuan Tuhan bagi kami. The purpose and the calling of being the light of the world. Yaitu panggilan dan tujuan Tuhan bahwa setiap kami adalah terang bagi dunia. Lord, you can use someone like Onesimus. Kalau Onesimus Tuhan bisa pakai, You can use us. maka Tuhan juga bisa pakai setiap kami. Lord, we want to be like Philemon.
Kami mau juga bersikap seperti Filemon ya Tuhan. who's full of graciousness, Penuh dengan kemurahan hati. who forgave Untuk mengampuni. and elevated Onesimus. Dan mengangkat orang yang pernah bersalah kepadanya. Lord, help us to forgive. Bantu setiap kami Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengampuni. Help us to release. Bantu kami untuk dapat merelakan, melepaskan yang lalu. Lord, as we walk away from the Dan service saat nanti today, kami pulang dari tempat ini, we will walk away free. kami pulang dengan kemerdekaan. Free from the past. Kemerdekaan dari masa lalu kami. Free, Lord, from all our mistakes in the past. Kemerdekaan dari segala kesalahan, pelanggaran dosa kami di hari lalu. Because you have set us free. Sebab Engkau Allah yang memerdekakan setiap kami. Hallelujah. We Haleluya. praise you, Jesus. Kami puji We Kau thank you, Lord, for Yesus. your Bersyukur forgiveness. kepadamu. Thank you, Lord Bersyukur Jesus. kepadamu. We give you glory. Segala kemuliaan bagimu. Amin. Haleluya. Amen. Amen. Amin dan amin dan amin. Thank you. You may be seated. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hai Church, berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah minggu ini. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan yang mempersatukan. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya. Dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Jangan lupa ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry GBI Puri Indah yang akan diadakan Rabu 22 Januari 2025 jam 10 pagi di House of Blessing yang akan dilayani oleh Pendeta Hari Sanoza. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Puri Intergen Church mempersembahkan sebuah konferensi 1 hari penuh Jakarta Prophetic Gathering 2025 dengan tema Preparing for the Harvest and Glory. Konferensi ini adalah wadah bagi hamba-hamba Tuhan dan jemaat untuk mendengar tuntunan profetik bagi kota Jakarta dan diperlengkapi untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini bersama Pastor Michael Wijaya dari Rolam Indonesia dan seorang pendiri dan pemimpin dari Jesus Ministry se-India, Sadhu Sudar Selvaraj, seorang hamba Tuhan yang berfokus pada nubuatan, kebangunan rohani, dan persiapan gereja untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Acara ini akan dilaksanakan pada Selasa 18 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai dengan jam 9 malam di gedung House of Blessing, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Scan QR berikut untuk mendaftarkan diri saudara. Dan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi counter GBI Puri Indah.
Praise and Worship Team Puri Intergen Church membuka audisi singers dan musicians untuk tim DNA Worship dan One Blessing. Bagi saudara yang memiliki bakat dalam bernyanyi, bermain keyboard, gitar, bass, drum, violin atau cello, saxophone atau trumpet, trombon, dan music programming atau composition, begitu juga sound engineer, kami mengundang saudara untuk mengikuti audisi yang akan diadakan pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi di House of Blessing. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Grace di 0819 5310 9620 atau kunjungi infodesk kami setelah ibadah selesai. See you next week and God bless you. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita, pulanglah dan terimalah berkat, sukacita, dan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Yakin dan percayalah, kemana kakimu melangkah ada Tuhan, bahkan engkau dibela, dijaga, ada senantiasa Tuhan menyertaimu, mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua di awan yang permai. Kita semua yang percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.